baik Ustaz Mustaqim, para petinggi Ma'iyah, semua sekalian. Materi ini kalau mau dibahas, kalau kita mau mengatakan angel, dhuwur, tergantung pemahaman kita. Kalau mau dikatakan gampang seperti disampaikan Ustaz Mustaqim tadi, ya bisa gampang. Persoalan analogi-analogi, saya mulai dari yang akhir aja sampai yang ke depan. Dari orang tua kita, abang kita, yang cacut. Saya bisa menukil mungkin dalam sebuah riwayat hadis Nabi mengatakan, tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi zatillah. Apapun yang bisa menjembatani seperti disampaikan tadi oleh Haji Nur Hamzah, bahwa apapun jalannya kita bisa tadabbur, apapun jalannya bisa mendekatkan kepada Allah, maka itu boleh. Tetapi jangan sampai terjadi hal-hal yang melanggar syariat, karena Rasulullah itu diutus, sesungguhnya kita diajar bersyariat, bukan pada konteks bermakrifat. Makrifat itu adalah bagian dari perjalanan menuju syariat. Begitu banyak orang ahli, begitu banyak orang hebat, makrifatnya tinggi, dahsyat, paham tentang Allah, tapi syariatnya tidak terlaksanakan dengan baik. Padahal Rasulullah itu ditugaskan ke dunia ini membenahi syariat. Itu inti. Kalau sholatnya tidak ada, walaupun hebat gimana, 6-9 kali bolak-balik umroh dan haji sebagai puncak rukun Islam, 0. Jadi intinya gitu. Yang paling bagus sesungguhnya adalah kita bisa seperti dijelaskan oleh Syekh Al-Hawari dalam kitabnya Masalikus Sa'irin, jenjang para penempuh. Nah, itu bisa diperoleh. Kalau saya mencoba mentadabburi di dalam surah At-Taubah tadi ayat 40 disampaikan oleh Mas Adi dan dikupas oleh Ustaz Mustaqim, ada pesan secara tidak tertulis yang disampaikan oleh Rasulullah melalui istilahnya itu takkid kepada sahabatnya Abu Bakar bahwa la tahzan innallaha ma'ana. Maksudnya di sinilah puncak bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa setiap perbuatan kita seharusnya bersama Allah. Seharusnya. Memang kita diawasi oleh Allah. Jadi nggak usah kata-kata mengatakan bahwa seharusnya, seyogyanya, sejatinya, semua perbuatan kita bersama Allah. Nggak perlu konsep itu. Karena memang Allah ada di kita. Disampaikan oleh Mas Adi tadi bahwa ma'iyah itu ada dua. Ma'iyatullah maksudnya ada dua. Ada secara am, ada secara khas. Yang umum itu Allah tetapkan ma'iyahnya kepada seluruh hambanya dengan konsep Rahman dan Rahim. Kalau Rahmannya seluruh makhluk, mau kafir ke dia, mau Yahudi ke dia, mau murtad ke dia, mau apa dia, silakan. Allah berikan. Matahari diberikan dengan gratis, layanan-layanan kehidupan dengan gratis. Tapi kalau Rahimnya itu hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat. Seperti itu. Jadi berbicara tentang ma'iyah ini, semuanya kita ini ma'iyatullah. Apapun perjalanan kita, tangga-tangga yang kita lewati, pada dasarnya Allah ingin menjelaskan melalui lisan Rasul bahwa la tahzan innallaha ma'ana. Itu di dalamnya mengandung seperti ini. Kita melakukan apapun itu sebenarnya adalah untuk Allah. Perjalanan ini untuk Allah. Apa yang kita ulas dari awal, semuanya ini sudah ma'iyatullah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau berbicara tentang konsep bahwa bagaimana jalannya menuju ke sana, bukankah tingkat keislaman seseorang itu ditentukan 3? Pertama, derajat yang paling rendah itu adalah Islam. Kedua, iman. Ketiga adalah ihsan. Kalau orang sudah bisa berbuat ihsan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dekamto tadi, bersedekah dan seterusnya, itu ihsan. Kalau kita sudah bisa ihsan, kalau kita sudah muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kalau sudah melakukan kebaikan demi kebaikan dengan catatan bahwa yang dimaksud ma'anat ujungnya bukan karena kita ingin berbuat supaya dicatat namanya, enggak. Tapi semata-mata karena ingin berbuat baik.
Sholat tadi disampaikan bahwa ketika kita sholat, tujuannya apa? Rasulullah ketika duduk dengan sahabatnya, Jibril datang berwujud manusia, pakaian serba putih. Itu bertanya kepada Rasulullah, ajarkan saya tentang Islam, ajarkan saya tentang iman. Semua dibahas oleh Rasul, seperti inilah bentuknya. Tapi kemudian ketika malaikat Jibril bertanya, alimni anil ihsan, Rasulullah balik. Yang bertanya lebih paham. Nah akhirnya Jibril menegaskan bahwa orang yang beribadah kepada Allah itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa ketika kita berbuat seolah-olah kita melihat Tuhan, Allah ada di depan kita, sehingga ma'iyahnya jalan. Kan begitu konsepnya. Kemudian kalau kita tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Itulah pengawasannya, itulah al-hafidnya. Lalu kemudian sebelum itu semua masuk, Rasul mengatakan bahwa segala sesuatu itu harusnya diawali dengan sandar kepada Allah, supaya ma'iyahnya connect. Maka bacalah bismillah. Seperti itu. Nah kemudian, kalau kita dalam perjalanan hidup ini kemudian ingin betul-betul mendapatkan konsep ma'iyatullah, sejatinya, sampaikan oleh Ustaz Mustaqim tadi, kenapa Allah menyuruh kita iqra melalui Rasulullah? Kenapa Rasulullah disuruh iqra? Padahal jelas-jelas Rasulullah tidak pernah mengikuti pendidikan formal maupun non formal. Beliau tidak punya instruktur kecuali Jibril. Beliau tidak pernah tidak memiliki dosen kecuali Jibril. Dan itu wahyu. Dalam surah An-Najm disampaikan bahwa apa yang keluar dari lisan Rasul itu semua wahyu. Jadi bersifat wahyu. Makna ini sangat luar biasa. Kalau saya merefleksi, makna ini sejatinya, makna yang kita bahas malam ini, sejatinya itu permulaan ma'iyah. Jadi, itu kalau kita mau menempatkannya. Tapi kalau kita bicara bahwa ini kajian terlalu tinggi, itu tergantung bagaimana kita mempresentasikannya. Tinggi tidaknya penjabaran ini, itu tergantung bagaimana kita memahami Allah. Persoalan kita mau menjalankan syariat atau itu lain lagi. Persoalan bahwa kita ingin meningkatkan kualitas itu lagi. Ingat, di samping kita beriman, di samping kita berkeyakinan kepada Allah, ada musuh sejati kita. Jauh sebelum Rasulullah diturunkan, itu iblis sudah proklamasikan diri di hadapan Allah. Wa bi izzatika la ubiyannahum ajma'in illa ibadukal mukhlasin. Ya Allah, demi kekuasaanmu, sampai kapanpun. Itu gara-gara Adam aja. Belum Nabi sebelumnya, sampai Rasulullah begitu jauh rentang waktunya. Itu sudah proklamasi duluan. Saya akan goda semua hamba-hambamu. Satu yang tidak bisa saya goda, yang ikhlas. Nah, dari sini bisa kita mengambil sebuah esensi, sebuah rangkuman, sebuah khulasah, bahwa kunci untuk menata ma'iyahnya kita itu harus ikhlas. Karena apapun yang kita lakukan, itu tidak akan bisa. Orang ikhlas itu ketika dia berbuat baik, ketika dia memiliki keilmuan, dia tidak akan takabur, dia tidak akan togok, karena itu sifatnya iblis. Dia akan tetap merendahkan diri. Jangan, itu sering saya ulang, sering saya sampaikan, jangan pernah merasa pintar, tapi pintarlah merasa. Kan seperti itu. Sejatinya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Mustaqim tadi itu sudah merupakan sebuah hal yang referensi yang sangat luar biasa buat kita semua dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin salawat dulu deh. Atau siapa kan? Saya pending dulu, silakan monggo Mas Farno. Pimpin lagi. Salawat dulu biar kita agak seger dikit. Ya, makin malam itu makin abot. Bucen ya. Monggo. Bucen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Rabbana